Ada yang tahu nggak kalian? Misteri sejarah 1965. Siapa pemenang sebenarnya? Haha! Jalan sudah terbuka, proses kita lakukan pelan-pelan, pada waktunya kita ambil alih kekuasaannya. Bung Karno terdepak. Habisi PKI sampai ke akar akarnya. Hancurkan mereka semua. Jangan khawatir, Soekarno akan kita tumbangkan. Sebuah tahun yang mengguncang Indonesia hingga ke akarnya. Tahun ini 2026, Indonesia telah melangkah jauh, membangun kota-kota megah dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Namun di balik kemajuan itu, ada pertanyaan lama yang masih membayangi perjalanan bangsa ini. Lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak peristiwa 1995 mengguncang Indonesia. Namun, pertanyaan seputar babak kelam itu tetap memecah belah dan belum terselesaikan. Setiap generasi baru mewarisi beban sejarah yang belum tuntas, dan luka lama masih terasa di banyak keluarga. Satu malam kekerasan memicu reaksi berantai yang mengubah lanskap politik dan identitas bangsa. Narasi resmi yang kokoh selama puluhan tahun menawarkan jawaban sederhana, tapi sejarah jarang sekali sederhana. Di balik catatan pemerintah, ada kisah-kisah yang tak pernah terdengar, dan suara-suara yang sengaja dibungkam. Untuk memahami Ziri 1965, kita harus menarik benang-benang tersembunyi dan bertanya, siapa yang benar-benar diuntungkan? Militer, tatanan politik baru, kekuatan asing, atau ada kepentingan lain yang bersembunyi di balik layar, memanfaatkan kekacauan demi tujuan mereka sendiri? Kisah ini bukan hanya tentang peristiwa, tapi tentang ingatan, pertarungan narasi yang masih membentuk Indonesia hari ini. Setiap keluarga, setiap komunitas, membawa versi mereka sendiri tentang apa yang terjadi, dan perdebatan itu terus hidup di ruang-ruang diskusi. Saat kita meninjau kembali series 1965, kita menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang kekuasaan, kekerasan, dan harga dari keheningan. Mungkin, dengan membuka kembali lembaran lama, kita bisa mulai memahami siapa kita sebenarnya sebagai bangsa. Dalam kekacauan setelah G30S, wibawa Presiden Soekarno goyah. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu Kepala Kostrad, memanfaatkan momen tersebut. Dia dengan cepat mengonsolidasikan kendali militer, membingkai peristiwa itu sebagai kudeta komunis, dan mengatur penemuan kembali jasad para jenderal yang disiarkan televisi. Tindakan tegas Soeharto berbanding terbalik dengan keraguan Soekarno, memungkinkannya untuk menyingkirkan presiden. Momen penting datang dengan surat Super Semar, memberikan Soeharto wewenang penuh. Pada tahun 1967, Soeharto menjadi presiden, menandai lahirnya Orde Baru, rezim otoriter yang dibangun di atas kekuatan militer dan anti-komunisme. Insiden G30S menjadi pembenaran untuk membongkar tatanan lama dan membangun yang baru. Untuk memahami Sirius 1965, kita harus melihat konteks global, Perang Dingin. Indonesia di bawah Soekarno cenderung ke blok komunis, mengkhawatirkan Barat. Bangkitnya PKI dilihat sebagai ancaman oleh Amerika Serikat dan sekutunya, yang secara diam-diam mendukung kekuatan anti-komunis. Setelah 1995, PKI dihancurkan, rezim pro-Barat Soeharto berkuasa, dan Indonesia kembali bersekutu dengan Barat. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, ini adalah kemenangan strategis, domino, tidak jatuh. Kepentingan Barat menang, tetapi biaya kemanusiaan sangat besar. Bagi arsitek Perang Dingin, tragedi itu adalah kekhawatiran yang jauh. Sementara permainan politik terjadi di Jakarta, tragedi melanda seluruh Indonesia. Tentara, dibantu milisi, melancarkan pemberontakan terhadap siapapun yang terkait dengan PKI. Ratusan ribu orang terbunuh, perkiraan berkisar antara 500 hingga 1 juta. Banyak lagi yang dipenjara tanpa pengadilan, keluarga distigmatisasi dan dicabut hak-hak dasarnya.
Kekerasan itu dibingkai sebagai pemberontakan yang benar. Para korban dihilangkan kemanusiaannya dan dihapus dari sejarah. Selama puluhan tahun, penderitaan ini diselimuti keheningan. Rezim tidak pernah mengakui pembantaian tersebut. Para korban tidak hanya kehilangan nyawa, tetapi juga tempat mereka dalam ingatan bangsa. Keheningan tetap menjadi salah satu warisan Orde Baru yang paling abadi. Kemenangan Orde Baru diperkuat dengan mengendalikan sejarah itu sendiri. Selama 32 tahun, rezim memberlakukan satu narasi, pengkhianatan PKI, kepahlawanan militer. Sekolah, media, dan monumen semuanya memperkuat versi ini, tidak menyisakan ruang untuk perbedaan pendapat. Penayangan tahunan pengkhianatan G30 SPKI menjadi ritual propaganda. Monumen seperti lubang buaya secara fisik mengukir narasi ke dalam lanskap. Mempertanyakan cerita resmi berarti berisiko dicap tidak patriotik atau lebih buruk. Rezim mendefinisikan identitas nasional melalui anti-komunisme dan kendali sejarah. Pemenang sebenarnya adalah mereka yang membentuk ingatan bangsa. Selama puluhan tahun, narasi Orde Baru tampak tak terpecahkan. Pemerintah mengontrol alur informasi, membentuk persepsi publik tentang sejarah 1945 dan peristiwa-peristiwa setelahnya. Banyak orang tumbuh besar dengan hanya mengenal satu versi cerita yang disebarluaskan melalui buku pelajaran dan pidato resmi. Namun, bahkan di bawah Soeharto, beberapa orang berani mempertanyakannya, seperti para sarjana Benedict Anderson dan Ruth McVie, yang Cornell Paper. Mereka menantang cerita resmi. Mereka menyoroti celah dan kejanggalan dalam narasi negara, membuka ruang diskusi baru di kalangan akademisi dan masyarakat internasional. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, para penyintas dan sejarawan mulai angkat bicara, berbagi kisah kekerasan dan kehilangan. Suara-suara yang dulu dibungkam kini mulai terdengar, membawa pengalaman pribadi dan perspektif baru ke ruang publik. Penelitian baru mengungkapkan teori alternatif, perebutan kekuasaan internal tentara, kemungkinan pengetahuan awal Soeharto, dan keterlibatan asing. Dokumen yang sebelumnya tersembunyi mulai diungkap, memperkaya pemahaman tentang dinamika politik masa itu. Dokumenter seperti The Act of Killing membawa kengerian ini ke khalayak global. Film-film ini memicu diskusi internasional dan mendorong masyarakat Indonesia untuk meninjau kembali sejarah mereka sendiri. Narasi monolitik hancur, digantikan oleh mozaik interpretasi yang bersaing. Kini, sejarah Indonesia menjadi ruang perdebatan yang dinamis, di mana berbagai suara dan sudut pandang saling bersaing. Pertempuran untuk sejarah bergerak ke tempat terbuka, dengan buku, film, dan debat online. Generasi muda pun mulai aktif mencari kebenaran melalui berbagai sumber, tidak lagi hanya mengandalkan narasi tunggal. Bangsa mulai menghadapi kompleksitas yang dulunya tersembunyi. Diskusi tentang masa lalu menjadi bagian penting dari identitas dan perjalanan bangsa Indonesia. Perjuangan untuk kebenaran terus berlanjut, membentuk kembali pemahaman Indonesia tentang masa lalunya. Setiap generasi kini punya kesempatan untuk menafsirkan sejarah dengan cara mereka sendiri, membuka jalan menuju rekonsiliasi dan pemahaman yang lebih dalam. Warisan 1965 adalah warisan yang terpecah, ditandai oleh trauma dan luka yang belum tersembuhkan. Peristiwa itu meninggalkan jejak mendalam dalam ingatan kolektif bangsa, membentuk cara masyarakat memandang sejarah dan identitas mereka hingga hari ini. Para penyintas dan keluarga mereka hidup dengan stigma dan diskriminasi selama puluhan tahun. Banyak dari mereka harus menyembunyikan kisah mereka, takut akan penolakan sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar. Jatuhnya Orde Baru membawa beberapa kebebasan, tetapi bukan keadilan atau rekonsiliasi. Harapan akan perubahan besar seringkali pupus oleh kenyataan bahwa luka lama masih membekas. Ancaman komunis masih digunakan sebagai senjata politik, memicu ketakutan dan perpecahan. Narasi ini terus diwariskan, memperkuat batas-batas yang memisahkan masyarakat. Debat tentang sejarah mencerminkan perpecahan masyarakat yang mendalam, antara mereka yang mencari kebenaran
dan mereka yang takut akan luka lama. Diskusi ini seringkali berlangsung sengit, bahkan di ruang-ruang keluarga dan pendidikan. Ketegangan yang belum terselesaikan ini membentuk masa kini dan masa depan Indonesia. Generasi muda pun tumbuh dengan warisan pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana bangsa memilih untuk mengingat 1965 akan menentukan karakternya. Pilihan ini akan membentuk nilai-nilai dan arah perjalanan Indonesia ke depan. Akankah Indonesia menghadapi babak tergelapnya, atau berpegang pada masa lalu yang disucikan? Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberanian untuk menghadapi sejarah, dan keinginan untuk menyembuhkan luka lama demi persatuan. Jadi, siapa yang sebenarnya menang pada tahun 1965? Dalam hal kekuasaan, Soeharto dan militer adalah pemenang yang jelas, merebut kendali dan menulis ulang sejarah. Amerika Serikat dan sekutunya juga menang secara strategis, menghentikan penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Tetapi jika kemenangan diukur dengan keadilan dan kemanusiaan, hasilnya suram. Bangsa kehilangan generasi pemikir dan keragaman politiknya. Pelajaran sebenarnya mungkin adalah bahwa dalam konflik semacam itu, tidak ada pemenang sejati, hanya tingkat kerugian yang bervariasi. Kemenangan terbesar sekarang terletak pada menghadapi seluruh kebenaran yang menyakitkan. Hanya dengan begitu, generasi mendatang dapat membangun Indonesia yang lebih adil dan manusiawi.